Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah AI for Education, Bapak Alvin Yanuar Rahman MOR, dan Bapak Grace Martian Hakim STMkom. Dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman kelas 7E ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini. Baik teman-teman, izin memperkenalkan diri, saya Silvana Damayanti dari kelompok 6, selaku moderator dan pemateri akan membahas terkait penggunaan recommendation system dalam manajemen pendidikan. Teman-teman di sini tentunya saya tidak sendiri ya, saya bersama rekan-rekan saya, ada Salmatun Najwa ZN, ada Sofin Nur Hasanah, dan ada Silvana Damayanti yaitu saya sendiri. Baik teman-teman, langsung saja ya untuk mengefektifkan waktu, kita masuk ke pemateri yang pertama yaitu Sofin Ruhasana, kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi merupakan suatu teknologi yang dirancang untuk memberikan saran atau rekomendasi kepada pengguna berdasarkan preferensi, perilaku, atau sejarah interaksi mereka. Dengan menggunakan algoritma kompleks dan analisis data yang mendalam, sistem ini dapat mengidentifikasi pola-pola yang mungkin tidak terlihat oleh manusia untuk menyajikan konten atau produk yang paling relevan atau menarik bagi pengguna. Sistem rekomendasi merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk memberikan rekomendasi item dalam membuat suatu keputusan yang diinginkan pengguna. Nah, sistem rekomendasi juga disebut sebagai mesin rekomendasi yang dapat membantu dalam membuat saran kepada pelanggan berdasarkan data yang tersedia dengan menganalisis apa yang mungkin diminati oleh pengguna. Sistem rekomendasi dapat ditemukan dalam berbagai konteks seperti e-commerce, sosial media, dan platform streaming, di mana tujuannya itu adalah untuk meningkatkan pengalaman pengguna, memperluas cakupan informasi, dan mendorong keterlibatan dengan konten atau produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan individual pengguna. Keberhasilan sistem rekomendasi tergantung pada kemampuannya untuk secara akurat memahami preferensi dan perilaku pengguna, serta terus-menerus memperbarui rekomendasi berdasarkan perubahan dalam preferensi atau tren. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem rekomendasi adalah teknologi yang menyarankan konten atau produk kepada pengguna berdasarkan preferensi atau pola perilaku. Yang kedua yaitu ada metode dalam sistem rekomendasi. Dalam sistem rekomendasi, terdapat 3 bentuk metode yang digunakan dalam pembangkitan rekomendasi, yaitu ada content-based, collaborative filtering, dan hybrid recommender. Yang pertama itu ada content-based recommender system. Secara garis besar, content-based filtering menggunakan konten atribut yang sudah tersedia dan tidak mengambil opini lain untuk merekomendasikan konten serupa. Metode ini membuat rekomendasi dengan menganalisa deskripsi setiap item untuk mengidentifikasi item mana yang mempunyai hubungan ketertarikan dengan seorang user. Deskripsi ketertarikan user diperoleh dari profil user yang didasarkan atas penilaian menarik atau tidaknya suatu item yang ada pada recommender system ini. Yang kedua yaitu ada collaborative filtering recommender system. Pada pendekatan collaborative filtering ini, itu merekomendasikan item kepada user berdasarkan korelasi antara rating user yang berbeda terhadap item atau transaksi user di dalam sistem. Sementara user merating item, sistem akan menggunakan data rating user tersebut untuk melakukan perhitungan prediksi dan memberikan rekomendasi item yang belum pernah dirating oleh user tersebut. Collaborative filtering ini
Disebut juga sebagai metode untuk sistem rekomendasi dalam memprediksi preferensi penggunaan berdasarkan interaksi. Yang terakhir itu ada hybrid recommender system. Secara umum, pendekatan hybrid recommender system ini yaitu menggabungkan lebih dari satu pendekatan sistem rekomendasi dengan tujuan untuk mengatasi kekurangan masing-masing pendekatan sehingga menghasilkan sebuah rekomendasi yang tepat atau yang baik. Nah, kombinasi yang ada pada teknik ini misalnya dengan menggabungkan metode content based dengan collaborative filtering. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sofiandra Harsana yang telah memaparkan materinya. Langsung saja ke pemateri selanjutnya, yaitu Silvana Damayanti, yaitu saya sendiri. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait kolaboratif filtering. Nah, kolaboratif filtering ini memiliki beberapa arti menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Schaeffer. Menurut Schaeffer, collaborative filtering merupakan proses penyaringan atau pengevaluasian item menggunakan opini orang lain. Nah, dalam hal ini, metode collaborative filtering ini menyaring data sesuai dengan perilaku karakteristik pengguna, sehingga ia dapat memberikan informasi baru kepada pengguna lain. Karena sistem mengirimkan informasi sesuai dengan template satu grup pengguna yang hampir sama. Jadi collaborative filtering ini menganggap bahwa selera pengguna terhadap suatu item itu suatu item atau barang itu cenderung sama gitu dari waktu ke waktu. Contohnya, semisalnya kalau di pendidikan, apa sih bimbingan belajar? Banyak orang yang menggunakan platform bimbingan belajar kayak ruang guru atau GO atau yang lain-lain. Tapi mungkin beberapa user pengguna memberikan rating ke apa sih ke beberapa platform bimbingan belajar itu banyaknya ke ruang guru. Maka kalau misalnya ada pengguna lain yang mencari rekomendasi bimbingan belajar untuk anak itu, yang munculnya adalah ruang guru gitu. Karena yang tadi udah dijelasin, jadi collaborative filtering itu menganggap kalau suatu item atau barang itu, selera pengguna suatu item atau barang itu sama gitu dari waktu ke waktu tuh. Makanya di rekomendasinya itu ruang guru juga karena ruang guru itu banyak rekomendasian dari pengguna-pengguna lain sebelumnya. Nah, ditambah lagi pengguna yang menyukai suatu item biasanya juga akan menyukai item lainnya. Ditambah lagi misalnya pengguna itu menyukai suatu item. Nah, item lain itu akan disukai juga oleh pengguna lainnya. Jadi terdapat kesamaan gitu dari itu. Lihat dari rating juga ya teman-teman. Nah, menurut Angga Eka juga, collaborative filtering ini merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk menyusun recommender system dan telah terbukti memberikan hasil yang sangat baik serta memberikan timbal balik yang baik kepada pelanggan. Nah, jadi kalau menurut Angga ini tuh, collaborative filtering itu algoritma yang digunakan oleh sistem untuk menyusun rekomendasi-rekomendasi dari para pengguna user. Misalnya ya kayak tadi ya, user ini merekomendasikan ini ruang guru user ini merekomendasikan ruang guru juga. Nah, fungsi collaborative filtering ini tuh untuk misalnya ada 5 user merekomendasikan ruang guru, 2 user merekomendasikan GO. Jadi fungsi kolaboratif ini tuh menyusun rekomendasi sistem dari para user. Rekomendasi pertama ruang guru, rekomendasi kedua GO, karena banyak yang menggunakan ruang guru. Jadi ruang guru menjadi rekomendasi pertama. Nah, kalau kalian lihat ya di dalam kolaboratif filtering ini ada 2 komponen utama dalam data. Data ini tuh untuk memprediksi bagi rekomendasi sistem, yaitu user dan item. Keduanya itu membentuk rating matrix berupa muser. Nah, nanti kalau kalian lihat di makalah ada tabel rating matrixnya. Yang di atasnya ini merupakan item. Kalau yang di ke bawahnya itu user. Nah, langsung saja, jadi dapat disimpulkannya dari beberapa pendapat di atas bahwa collaborative filtering ini merupakan teknik rekomendasi yang digunakan untuk memprediksi minat pengguna terhadap suatu item, mau film, musik, platform belajar, produk, dan yang lain-lainnya kayak film Netflix. Nah, kalau kalian bukan Netflix nanti ada film rekomendasi. Nah, itu kenapa ada? Karena banyak pengguna-pengguna user yang merekomendasikan film itu juga gitu, merating baik film itu.
Nah, berdasarkan kesamaan dengan minat atau preferensi pengguna lain. Metode ini banyak diterapkan pada sistem rekomendasi seperti platform, e-commerce. Nah, hal ini itu bertujuan untuk memberikan saran yang relevan kepada pengguna. Lalu, materi selanjutnya yaitu algoritma kolaboratif filtering. Menurut Nilasi, algoritma kolaboratif filtering ini dibagi menjadi dua, dilihat dari teori dan penggunaannya. Itu ada dua ya, dua kelas. Dua kelas ini dua kelas yang berbeda. Yang pertama ada algoritma probabilistik, yang kedua algoritma non-probabilistik. Metode atau algoritma akan dianggap probabilistik jika eh, metode atau algoritma tersebut berdasarkan model probabilistik juga. Nah, dalam sistem rekomendasi model peratingan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada user based collaborative filtering. Nah, user based collaborative filtering ini merupakan merupakan apa sih namanya, suatu user yang digunakan untuk menemukan item yang menarik dengan menggunakan cara yang baik untuk user tertentu. Jadi, untuk mendapatkan item yang menarik dengan menggunakan cara yang baik untuk user tertentu itu dengan cara mencari user lain yang memiliki minat atau keinginan yang sama. Jadi untuk mencari item yang menarik itu bisa juga, kalau misalnya menurut user based ya, dikaitkan atau apa namanya, korelasikan berdasarkan pengguna item. Contoh pengguna user, maaf banget, pengguna user. Jadi kalau misalnya kita mau mencari sesuatu yang berharga, mohon maaf, yang baik, sesuatu yang baik, kita bisa mencari atau misalnya mencari item yang kita minati atau keinginan yang kita ingini. Nah, bisa mencari pengguna user lain yang memiliki minat yang sama gitu. Nah, kayak gitu. Terus apa sih namanya, kalau yang kedua itu item based filtering. Nah, untuk item based filtering ini nggak beda jauh sama user based collaborative filtering. Bedanya kalau user based collaborative filtering itu dikorelasikan antar user pengguna. Kalau item based filtering ini dikorelasikan antar item yang diminati. Contohnya kayak gini, pada item ini tuh yang dicari itu korelasi antara item yang disukai atau yang diminati oleh pengguna sistem. Selanjutnya akan merekomendasikan kepada pengguna sistem lainnya. Jadi di item based filtering ini mah, semisal kita menyukai suatu item, nah kita tuh mencari juga item yang disukai oleh pengguna yang lain. Misalnya kayak kayak tadi ruang guru, kita menyukai bimbingan belajar atau pembimbingan belajar. Nah, kita mencari item yang disukai oleh pengguna lain. Nah, kalau misalnya yang tadi mah yang user mah yang dicarinya itu user pengguna yang suka sama yang sama kayak kita. Nah, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Slametun Najwa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu user based collaborative filtering. User based collaborative filtering ini adalah salah satu metode dalam sistem rekomendasi yang menggunakan data perilaku pengguna untuk memberikan rekomendasi berdasarkan kemiripan antar pengguna. Nah, dalam metode ini, sistem mencari pengguna yang memiliki pola minat atau perilaku serupa dengan pengguna target dan merekomendasikan item yang disukai pengguna-pengguna serupa tersebut. Nah, dalam user-based collaborative filtering ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, metode ini efektif untuk merekomendasikan item yang populer di kalangan pengguna serupa, sehingga cenderung lebih akurat jika ada banyak data perilaku pengguna. Nah, tetapi kekurangannya itu adalah jika data pengguna masih sedikit atau disebut cold start problem, sistem tidak dapat merekomendasikan item dengan baik karena tidak memiliki cukup data untuk menemukan kemiripan antar pengguna. Untuk selanjutnya yaitu ada penemuan similar user. Nah, penemuan similar user ini adalah proses mengidentifikasi pengguna yang memiliki kesamaan tertentu dalam perilaku, preferensi, atau karakteristik lain yang relevan. Nah, teknik ini itu penting dalam sistem rekomendasi
yang memungkinkan platform atau aplikasi memberikan pengalaman yang lebih personal. Misalnya, jika ada dua pengguna menunjukkan preferensi serupa terhadap produk, film, atau musik, maka sistem akan mengelompokkan mereka menjadi pengguna yang serupa. Nah, dalam penemuan similar ini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihannya itu adalah pendekatan ini memungkinkan personalisasi yang lebih akurat, khususnya di platform dengan dengan basis penggunaan yang besar dan data perilaku yang kaya. Nah, untuk kekurangannya ini bisa kurang efektif di platform dengan sedikit data atau pengguna baru, atau bisa disebut dengan masalah cold start, karena sistem belum memiliki cukup informasi untuk menemukan kemiripan antar pengguna. Yang selanjutnya, ada pembangkit rekomendasi. Nah, pembangkit rekomendasi ini adalah sistem yang secara otomatis menghasilkan saran atau rekomendasi berdasarkan data dan preferensi pengguna. Sistem ini juga digunakan untuk memberikan pengalaman yang lebih personal, membantu pengguna menemukan konten atau produk yang relevan, dan meningkatkan keterlibatan mereka di platform. Nah, dalam pembangkit rekomendasi ini terdapat beberapa tipe utama pembangkit rekomendasi. Yang pertama itu ada collaborative filtering. Metode ini itu kan sudah dijelaskan tadi oleh Silvana, memanfaatkan data dari pengguna lain dengan preferensi serupa. Misalnya, jika beberapa pengguna menyukai film atau produk tertentu, maka pengguna dengan pola yang mirip juga akan direkomendasikan item tersebut. Contohnya tadi, Netflix, kalau di sebuah film, Netflix akan merekomendasikan film atau serial yang disukai oleh pengguna lain, atau bisa dibilang eh, lebih banyak penyukanya gitu. Nah, terus yang kedua itu ada content based learning. Nah, sistem ini merekomendasikan item yang mirip dengan item yang disukai atau dicari oleh pengguna. Misalnya, jika seseorang pengguna suka film dengan genre action, maka sistem akan lebih sering merekomendasikan film atau genre tersebut. Yang ketiga itu ada hybrid recommender system. Nah, dalam metode ini menggabungkan metode kolaboratif dan content based filtering untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat. Sistem ini memadukan preferensi pengguna dan kesamaan konten untuk menghasilkan rekomendasi. Contohnya itu adalah sistem rekomendasi di Amazon yang menghubungkan item serupa dan ulasan penggunanya. Yang keempat itu ada knowledge based filtering. Sistem ini menggunakan informasi atau aturan tertentu untuk memberikan rekomendasi berdasarkan kebutuhan atau situasi spesifik. Misalnya, sistem di e-commerce yang merekomendasikan barang berdasarkan kriteria harga atau fungsi spesifik. Nah, yang terakhir itu ada context aware filtering. Rekomendasi ini dibuat berdasarkan konteks atau situasi tertentu pengguna, seperti waktu, lokasi, atau perangkat yang digunakan. Misalnya, restoran terdekat yang buka pada jam makan siang. Itu adalah salah satu contoh dari platform atau aplikasi eh, pesan antar makanan ya. Pembangkit rekomendasi ini, membantu pengguna menemukan apa yang mereka butuhkan dengan cepat, sehingga meningkatkan keterlibatan dan kepuasan di platform atau aplikasi yang mereka gunakan. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan cukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salmatun Najwa yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tadi kita udah selesai ya presentasi dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman mengerti. Apabila dari teman-teman ada yang mau ditambahin dari materi kita, boleh banget tulis di kolom komentar. Atau ada yang kurang dimengerti dan mau ditanyakan, boleh juga ditulis di kolom komentar atau ditanyakan di grup. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dan presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.